Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir penulisan hubungan masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Konsep dan konten terkait merek di dalamnya bukan resmi dari merek yang disebutkan. Hal ini hanya untuk kebutuhan pembelajaran semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Bias Lady, apa kabar nih semuanya? Hari ini aku Anka Tama nggak sendirian karena aku ditemani oleh perempuan-perempuan hebat nih hari ini. Kita akan ngobrolin seputar fashion, lifestyle, dan juga komunitas. Khususnya komunitas perempuan aktif, modern, dan juga yang suka berekspresi melalui pakaian yang dia gunakan. Nah, kita juga bakal ngobrolin nih seputar bagaimana sih brand Button Scarf membangun hubungan yang kuat dengan komunitasnya. Nah, sampai akhirnya bukan cuma sekedar komunitas brand ya saat ini, tapi juga ruang untuk menyatukan para perempuan. Kita akan ngobrol dengan sosok-sosok yang penting untuk Button Scarf. Yang pertama kita kedatangan founder sekaligus pemilik Button Scarf nih. Halo Mbak Linda. Halo. Nah Mbak Linda apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Senang bisa ngobrol di sini. Wah, makasih banyak ya Mbak Linda, di tengah kesibukan Mbak Linda, Mbak sempet loh nyempetin diri ya datang ke podcast hari ini. Iya kok. Nah, tapi tentunya kita nggak cuma berdua nih Mbak Linda, karena hari ini kita juga kedatangan perwakilan sekaligus representasi dari komunitas Button Scarf, yaitu BS Lady. Di sini ada Mbak Luna. Halo Mbak Luna. Apa kabar nih Mbak Luna hari ini? Aku baik. Wah, aku senang banget rasanya hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih dengan orang-orang yang selalu mendukung gitu ya perjalanan Button Scarf. Entah itu dari brand ada Mbak Linda, dan juga ada dari komunitas ada Mbak Luna. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas-bahas nih ya Mbak mengenai gimana sih perasaan Mbak Luna menjadi komunitas Button Scarf maupun pihak Button Scarf terhadap komunitasnya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan sekarang ini Button Scarf itu nggak cuma dikenal sebagai produk fashion ya, tapi juga produk yang memiliki komunitas yang sangat solid gitu ya. Apalagi kan ada BS Lady nih teman-teman. BS Lady itu udah kayak sisterhood ya sekarang ya. Nah, aku mau tanya sedikit nih Mbak Linda, kalau boleh tahu, BS Lady ini tuh sebenarnya mulai kapan sih dibuatnya gitu ya? Oke, kalau dari dibuatnya itu kapan? Sebenarnya sejak awal tuh kita ngelihat kalau pelanggan Button Scarf itu emang bukan cuma sekedar beli produk aja nih. Nah, tapi itu mereka juga kayak udah terhubung dengan brand gitu. Mereka tuh udah terhubung dengan brand maupun satu sama lain. Jadi kita dari situ muncul nih ide untuk ngebuat si komunitas ini dengan namanya BS Lady, dan ini juga terdiri udah dari 2016. Jadi sejak awal kita berdiri gitu. Nah, akhirnya kita di sini pengen kayak mereka tuh mengenal satu sama lain, sharing interest juga, dan berkembang bareng lah. Karena kita juga percaya kalau brand yang bagus itu atau brand yang kuat itu nggak cuman produk yang bagus aja, tapi juga dukungan dari si komunitas. Makanya di sini kita tuh pengen kembangin lah si komunitas ini, karena mereka itu kan bisa saling berbagi pengalaman ya, update satu sama lain. Akhirnya mereka bisa menggerakkan brand ini bareng-bareng dari awal kayak gitu sih. Wah, berarti memang udah lama ya dari awal Button Scarf ya, karena kan tadi dari 2016 ya teman-teman ya. Dan visi misinya juga tadi aku denger gitu ya, visi dari BS Lady ini cukup menarik banget ya, dan benar-benar ya sebenarnya brand itu membutuhkan gitu ya komunitas, dan ternyata memang ini tuh untuk jangka panjang ya Mbak ya. Iya benar banget, betul. Dan jadi ini kan ini tuh kan personal banget ya kalau fashion. Jadi dimana kalau misalkan ada orang yang pakai brand tas atau scarf dari Button Scarf itu, kita ngiranya itu bukan cuma produk aja yang mereka pakai, tapi juga itu udah bagian gaya hidup dari mereka. Wah, benar banget. Jadinya di sini kita kayak kenapa nggak kita siapkan wadah aja untuk mereka gitu sih. Wah, terus juga aku lihat tadi bener banget ya, kan kayak sekarang tuh Button Scarf itu udah bukan sekedar jilbab aja gitu ya, tapi sekarang tuh udah jadi lifestyle ya, udah jadi gaya hidup. Dan aku lihat-lihat nih ya, komunitas BS Lady tuh sekarang udah pesat banget ya perkembangannya ya. Itu gimana tuh Mbak? Nah, alhamdulillah banget iya kan, dan mereka tuh perjalanannya organik banget bisa dibilang, karena kan komunitas ini yang bikin Button Scarf tuh semakin hidup nih Mbak. Benar. Bahkan sempat ada produk KW bermunculan kan. Nah, mereka tuh kayak nunjukin solidaritasnya dengan ngerakin kampanye dengan hashtag beli BS yang asli gitu. Wah, di media keren sosial banget. mereka. Dan dari situ tuh kita
mereka tuh pengen nunjukin kalau mereka itu juga bagian dari sense of belongingnya Button Scarves. Wah, keren banget ya. Berarti memang komunitasnya ini udah solid banget ya. Benar. Kemarin Mbak Luna sempat ikut nggak tuh? Hashtag apa tadi, Mbak? Beli BS yang asli. Ikut nggak tuh, Mbak? Aku ikut kemarin. Wah, berarti emang Mbak tuh ikut karena kayak ini gak sih, kita tuh udah percaya nih sama brand juga udah kasih apa ya ke kita, udah kasih sesuatu gitu ya ke kita. Jadi kita tuh punya ikatan emosional gitu ya dengan brand. Jadi kayak kalau ada yang pakai barang palsu, barang KW itu kita jadi kayak janganlah ya gitu. Nah, kalau dari Mbak Luna sendiri nih ya, Mbak Luna tuh ikut BS Lady tuh dari kapan sih? Dan kalau aku boleh tahu alasannya itu kenapa awalnya? Aku ikut BS Lady itu sejak awal banget Button Scarf berdiri tahun 2016. Wah, sampai lama banget ya? Udah lama banget, dari awal banget. Karena awalnya aku suka banget beli produknya Button Scarf karena kan dia patternnya itu unik ya, beda dari yang lain. Karena mulai sering beli, aku dapat email invitation dari Button Scarf untuk join kegiatan-kegiatannya mereka. Nah, mulai ikut kegiatannya, aku mulai kenalan sama teman-teman BS Lady yang lain. Dari situ mulai tuh punya banyak kenalan, bangun hubungan sama teman-teman yang lain, dan nyaman karena benar-benar komunitasnya itu ramah, saling support. Jadi benar-benar bikin betah sih. Wah, buat aku. iya bener banget sih Mbak. Tadi dari 2016 juga ya, berarti kayak bener-bener awal BS Lady ya, ini kayak member inti nih berarti ya, member inti BS Lady. Nah tadi kan juga Mbak sempat mention kalau ini ya pattern hijab ya, tapi memang aku tuh ya teman-teman, aku tuh mulai suka pattern hijab itu memang dari Button Scarf karena kan memang kayak waktu itu awal-awal muncul di Indonesia juga ya, dan tuh menarik banget sih menurut aku. Nah kalau dari Mbak Luna sendiri nih, ada lagi nggak sih suatu yang Mbak rasakan gitu ya dari BS Lady ini? Ketika gabung ke BS Lady itu aku benar kata Mbak Linda tadi, aku ngerasa kayak ada sense of belonging. Waduh. Kenalan nih sama teman-teman baru, terus mulai dari awal ya ngobrol, terus sharing, bahkan aku belajar mix and match outfit juga dari teman-teman Wah. BS Lady. Nah dari situ tuh koneksinya kebangun. Ternyata kayak seru juga ya, karena itu udah bukan komunitas brand aja gitu loh, tapi ini udah jadi kayak komunitas sosial gitu ya Mbak, karena udah deket banget gitu kita sama antar anggotanya. Nah kalau Mbak Luna sendiri nih ya, sebagai perwakilan BS Lady di sini, selama 1 tahun ke belakang ini, event apa sih yang paling Mbak suka dari Button Scarf? Event yang paling aku suka dari Button Scarf tentu aja yang baru banget, Tropical Aduh. Paradise di Wah, aku tahu, kemarin. iya benar-benar. Ya kan, karena acaranya seru banget, sempet ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman BS Lady yang lain. Ternyata jawabannya sama, tetap Tropical Paradise yang paling favorit karena banyak banget aktivitas seru yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Wah bener banget tuh, Mbak Linda berarti itu udah approve banget ya by komunitas BS Lady. Nah kemarin tuh aku juga sempet datang sih sebenarnya ke Tropical Paradise. Itu bener-bener wah seru banget, cantik banget ya tempatnya. Itu kayak aku ngerasa kayak summer lagi summer di pantai gitu ya. Rasanya kayak cantik banget. Nah aku boleh tahu nggak sih nih Mbak Linda, sebenarnya awal mula Mbak Linda itu kepikiran untuk ciptain Tropical Paradise ini, idenya dari mana sih Mbak? Oke, sebenarnya awalnya tuh kita riset dulu ya, kan kita ngeliat tren brand activities zaman sekarang tuh lagi apa sih gitu, dan ternyata menemukan kalau 63% konsumen pelanggan tuh nginget brand itu ketika mereka tuh datang ke event gitu, dan Ya, akhirnya benar-benar. dari situ kita ngeliat kayak oh yaudah kita bikin event yang emang suasananya tuh vibes-nya bikin perempuan tuh happy, ceria gitu kan. Jadinya kita buat suasana yang cerah, hangat, bikin perasaan positif. Jadi kepikiran tropical nih Mbak. Wah iya sih, seger gitu ya kalau ingat-ingat karena identiknya tropical. kan vibrance, warm gitu kan. Dan kita di sini juga pengen ngajakin perempuan keluar dari rutinitasnya Iya, gitu bener loh, banget. yang berani main warna, karena mereka tuh ngerasa kalau modis fashion itu cuman warna yang netral, warna yang aman, tapi padahal bisa loh tampil fun dan colorful tapi tetap sambil elegan. Nah jadi sini kayak kita pengen kampanyenya dibuat pop up store, bukan sekedar pop up store aja tapi take over gitu. Jadi begitu masuk mereka tuh langsung kayak ngerasa lagi di summer escape gitu. Waduh, summer escape ya sebutannya. Dengan suasana yang cerah kan, ambience desainnya tuh kayak mini gateway. Jadi kayak pengen ngerasa perempuan tuh lagi cuti dari rutinitasnya. Wah kayak kita perempuan mah kayak suka banget gak sih sama yang namanya cuti-cuti gitu, apalagi cuti di pantai gitu. Kita kalau bisa cuti di rumah aja, kita pilih cuti di rumah kan sebenarnya. Tapi nih Mbak, kemarin tuh kan aku datang ya, tapi emang itu suasananya bener-bener pink gitu ya. Terus juga orang-orangnya itu pakaiannya tuh kayak fresh banget kan. Kemarin tuh aku aja kemarin pakai baju warna kuning di sana, aku nggak ngerasa nyentrik sendiri karena di sana benar-benar semua orang colorful ya kan Mbak Luna. Jadi Mbak Luna juga ngerasa ini.
Nah, kalau dari aku lihat kemarin itu kan ya banyak banget antusiasme yang dari yang datang nih. Kira-kira tahun-tahun ke depannya apakah Tropical Paradise ini bakal jadi kampanye tahunan button scarf atau gimana nih, Pak? Oke, betul banget. Insya Allah Tropical Paradise Takeover ini bakal jadi kampanye musim panasnya Button Scarf. Waduh. Dengan konsep konsep version tropicalnya masing-masing gitu. Dan di sini juga kita ngelihat event ini tuh penting juga kayak ketika kita pengen ngeluncurin rilis eksklusif summernya dan juga peluncuran produknya. Nah, dan juga kayak ini tuh nggak cuma experience yang fun aja, tapi juga buat pengenalan produk kita yang baru. Dan yang paling penting ini tuh kayak event yang kita buat untuk lebih ke arah mempererat hubungan dengan komunitas Bias Lady itu. Jadi kita tetap terhubung gitu, saling mengenal satu sama lain untuk mengembangkan berekspresi semua gitu. Bener banget sih, tapi kan tadi juga sempat, berarti ini udah berhasil lah ya menurut aku nih. Apalagi kan tadi juga Mbak Luna sempat mention kalau BS Lady ini tuh paling suka dengan Tropical Paradise kan tahun ini. Nah, kalau aku boleh tahu nih Mbak Luna, berarti kan Mbak Luna kemarin datang dong ke PI kemarin. Nah, apa sih kayak kesan Mbak Luna dengan Tropical Paradise ini, atau mungkin kegiatan activity yang paling Mbak suka selama di Tropical Paradise kemarin? Seru banget menurut aku, begitu masuk benar-benar warnanya itu pink, putih, dan tapi elegannya tuh masih button scarf banget. Iya bener banget Ya kan, terus juga di sana ada pingpong. Aku main pingpong sama teman-teman Bias Lady, itu favorit banget. Ada Mbak Linda juga. Oh iya. Rame banget di situ. Iya, dan yang paling aku suka adalah event itu bikin kita nih BS Lady berani untuk coba hal baru. Karena aku lihat teman-teman BS Lady itu awalnya yang cuma berani pakai warna-warna kalem aja, sekarang tuh udah mulai berani pakai warna-warna tropis, warna cerah gitu. Jadi hijab tuh udah bukan penghalang gitu untuk tampil stylish. Wah, aku setuju banget sih dengan kata-kata sekarang tuh udah zaman ini ya. Sekarang tuh hijab tuh udah bukan penghalang untuk kita tampil stylish ya. Nah, tapi kemarin aku kayaknya nggak ngeliat pingpong sih ya Mbak, kebetulan pas di sana. Apa mungkin aku terlalu fokus dengan menikmati suasana pantai. Terus Bisa kan jadi. kemarin tuh ada ini ya Mbak, ada kerjasama juga kan ya sama restoran. Kita itu aku makanannya enak-enak banget. Terus aku juga menikmati banget di sana. Aku nonton Mbak juga ada talk show-nya kan. Sayang banget aku nggak ngeliat pingpong sih. Tapi mungkin tahun depan bisa diadain lagi tuh Mbak pingpong supaya aku datang dan aku main pingpong. Nah, Mbak Linda, kalau dengar dari ceritanya Mbak Luna tadi kan sebenarnya itu event ini nyambung banget ya sama komunitas. Berarti memang tujuannya udah tercapai belum sih Mbak? Iya, itu emang kita harapin sih. Jadi emang kita Tropical Paradise ini emang buat kayak bikin ruang yang nyaman untuk perempuan dan juga bisa bebas berekspresi. Jadi memang tujuan kita tuh itu gitu. Wah, ternyata memang seru banget ya, dan ternyata memang sudah tercapai dari si Tropical Paradise Takeover kemarin. Aku sih bener-bener nunggu banget nih Mbak sama takeover selanjutnya ya. Kayak tadi kan juga sempat mention konsepnya bakal beda-beda nih. Berarti wah, mungkin kayak bakal ada danau, ada sungai kan nggak di pantai. Terus wah, undang aku lagi ya Mbak ya. Boleh. Aku kalau jadi host gitu juga nggak apa-apa Mbak. Aku nggak apa-apa banget kalau diajak jadi host di acara takeovernya Button Scarf. Aku sangat menunggu gitu ya. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kan Button Scarf itu setahu aku itu kan target utamanya itu adalah dewasa muda nih Mbak. Nah, dewasa muda itu kan suka banget tampil yang stylish tapi mau ngerasa nyaman dan apa adanya dengan identitas mereka nih ya kan sekarang. Nah, gimana sih cara Button Scarf itu membuat tren modest fashion di kalangan dewasa muda saat ini? Oke, jadi dewasa muda itu termasuk yang dia tuh sangat peka akan hal identitas dirinya gitu. Jadi mereka tuh nggak mau milih antara modest fashion atau modern. Jadi tuh dia mau dua-duanya, dan di situ juga kayak dari riset di luar ini Indonesia juga jadi leader modest fashion antara Turki dan Malaysia. Oh, berarti gitu. udah di atas ya kita ya sekarang ya. Iya, bener banget. Dan terus jadinya sebenarnya kita jadi pengen kayak ngeliatin kalau modest fashion itu bisa global, bisa fun gitu, tapi tetap mempertahankan identitas dirinya gitu sih. Wah, berarti kan aku denger tuh tadi modest fashion tuh bener-bener udah top ya sekarang. Berarti apakah komunitas itu tuh bisa nggak sih Mbak mempengaruhi modest fashion saat ini gitu? Iya, bisa banget, karena kan komunitas tuh malah pengaruh besar gitu loh dalam shaping trend ya. Karena ketika mereka datang ke event, mereka melihat satu sama lain outfitnya, mereka jadi saling terinspirasi. Makanya dari situ tuh kayak
ya bisa berkembang lebih cepat dan kuat sih gitu. Berarti kayak komunitas ini tuh sangat berpengaruh ya Mbak dalam mempengaruhi tren yang ada gitu ya. Karena kan kayak sebenarnya sih ya sebutannya mungkin sekarang FOMO ya kalau anak muda zaman sekarang nyebutnya, tapi memang kita nggak bisa pungkiri kalau komunitas itu sangat berpengaruh ya dalam membentuk suatu tren fashion. Nah, kalau Mbak Luna nih ya sebagai member, apa sih yang dilihat dari gaya modis fashion generasi sekarang? Kalau dari yang aku lihat sekarang itu teman-teman yang awalnya pakai pakaian yang warnanya aman, hijab warnanya aman, kalem, polos gitu ya. Sekarang udah mulai berani pakai warna-warna yang lebih nyala, lebih ceria, lebih cerah gitu. Bahkan Iya, bener. kombinasi outfitnya sekarang tuh lebih playful. Iya, bener banget. Dan di BS Lady benar-benar komunitasnya itu saling support. Jadi ketika ada yang pakai warna-warna yang lebih eksploratif gitu ya, kita benar-benar saling support, kasih afirmasi positif. Jadi aku benar-benar bilangkan diri sendiri kayak, oh nggak apa-apa kok pakai baju dengan warna seperti ini, nggak kudet kok gitu, benar-benar masih modern. Wah, berarti emang BS Lady ini tuh kayak lebih dari sekedar komunitas brand aja ya, tapi kita tuh juga saling dukung satu sama lain gitu ya antar anggotanya. Nah, aku boleh tanya-tanya dikit lagi gak sih tentang gimana sih cara community buildingnya di Button Scarf ini sebenarnya kayak apa sih yang paling penting buat Button Scarf? Oke, kalau dari kami sih yang pertama itu pasti autentisitas ya. Karena kan komunitas itu bakal berkembang ketika mereka tuh dilibatkan gitu. Dan yang kedua itu pastinya konsistensi ya. Iya. Karena Button Scarf tuh emang berusaha menghadirkan kayak aktivitas yang relevan lah buat mereka. Jadi nggak cuman lagi launching produk aja gitu. Dan yang ketiga pastinya Button Scarf tuh pengen ngebuat ruang untuk mereka tuh bebas berekspresi kayak gitu sih Mbak. Berarti Mbak itu memang ingin menciptakan ruang ya untuk komunitasnya untuk bebas berekspresi ya Mbak. Nah, menurut aku itu sebenarnya tadi salah satu contoh ya yang Tropical Paradise itu merupakan salah satu contoh di mana Button Scarf itu menciptakan ruang untuk para BS Lady ini bebas berekspresi nggak sih Mbak? Iya, bener banget, betul. Jadi kayak dari pop-up store kemarin kita juga melihat kita emang berniat untuk berkumpulnya perempuan-perempuan yang dengan minat yang sama gitu. Jadi di sana kita bisa punya ruang gitu untuk kayak bisa mengenal satu sama lain, sharing session gitu kan. Jadi kita punya sense of belonging gitu. Wah, bener banget sih ya, sense of belonging antara aku nih host, owner, dan juga komunitas. Seru banget teman-teman. Nah, aku mau tanya nih, kalau buat Mbak Luna nih sebagai member komunitas BS Lady, apa sih momen yang paling memorable selama Mbak jadi BS Lady? Menurut aku sebenarnya semua momen tuh memorable ya, karena kita sebagai BS Lady tuh selalu dilibatkan sama Button Scarf. Kayak waktu Tropical Paradise kemarin ada pop-up store, terus juga ada kita bisa custom nama loh scarfnya. Oh iya, yang kemarin aku sempat tuh mau ikut. Nah itu tuh bikin kita merasa dilibatkan banget. Dan Button Scarf sendiri ini kan memang menurut aku brand yang sangat memperhatikan komunitasnya, jadi benar-benar enjoy banget. Iya, bener banget. Kayak kita nih sebagai customer tuh sebenarnya suka banget untuk dilibatkan oleh brand. Kayak sebenarnya sesimpel kita diundang ke acara brand itu ya, itu kita juga udah merasa dilibatkan gitu, kita merasa senang banget sama brandnya. Nah itu tadi bener juga berarti yang Mbak Linda sempat mention ya, kalau kayak customer itu lebih inget dengan event, activity ya tadi Mbak kalau nggak salah. Iya sih bener, setelah aku pikir-pikir ternyata kayak kalau kita habis datang gitu ya ke event suatu brand, kita tuh bakal lebih inget dengan brandnya karena kita merasa brandnya itu udah royal sama kita nih. Jadi kita bakal lebih royal juga dengan brand tersebut ya. Nah ini kan udah di akhir-akhir sesi nih ya, mungkin ya Mbak Linda dan juga Mbak Luna, aku mungkin mau tanya nih harapan Mbak Linda dulu kali ya. Harapan Mbak Linda untuk komunitas BS Lady apa sih? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, kami tuh berharap juga kalau komunitas BS Lady tetap berkembang terus untuk menjadi tempat yang positif bagi perempuan-perempuan, bukan cuma hanya soal fashion ya, tapi juga soal dukungan, juga networking, dan inspiratif lah untuk lainnya. Jadi memang ini tempatnya untuk mereka berkembang, biar kita juga tetap saling saling support ya, benar, saling support juga, tetap kuat lah komunitas antar komunitas dan brand seperti itu sih Mbak. Wah bener banget sih. Aku juga ngerasa dengan adanya BS Lady ini kayak komunitasnya itu kan sangat solid ya dengan brand juga ya. Nah kalau dari Mbak Luna nih sebagai member komunitas BS Lady, apa sih harapan Mbak terhadap BS Lady? Harapan aku
biasa ini semoga semakin solid, semakin sering ikut kegiatan Badan Scarf juga. Aku juga punya harapan untuk Badan Scarf. Apa tuh? Semoga lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan DS Lady. Wah, semangat ya Mbak Linda untuk membuat kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh BS Lady ini. Wah, berarti memang Button Staff ini sangat memikirkan banget ya komunitasnya, sampai tadi komunitasnya juga merasa dilibatkan. Terus mereka juga ingin loh Button Staff itu membuat lebih banyak lagi event ya buat komunitasnya. Gimana nih Mbak Linda kalau menurut Mbak? Apakah kedepannya akan banyak misteri-misteri event lainnya gitu Mbak? Itu ditunggu aja ya. Oh ada, aku sangat menunggu sih Mbak. Undang aku dan juga Mbak Luna ya tentunya ya. Nah, baik, terima kasih untuk Mbak Linda dan juga Mbak Luna untuk sharing sessionnya hari ini nih. Nah, seru banget ya hari ini bisa ngobrol soal gimana sih brand bisa membangun kedekatannya melalui komunitas. Nah, dari cerita tadi, kita juga bisa lihat nih bahwa hubungan Button Scarf dan juga BS Lady itu nggak cuman melulu tentang brand dan juga customer ya, tapi lebih dari itu karena BS Lady dan juga Button Scarf ini sudah sangat dekat dan mereka itu sudah benar-benar mengalami yang namanya mungkin sisterhood ya Mbak ya. Nah, sampai di sini episode kali ini aku Anka Tama pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Linda dan juga Mbak Luna.